ke fitrah itu kembali ke kondisi otentik manusia. Apa saja sih fitrahnya manusia? Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Mendalami makna Idul Fitri. Sebelum ke sana, saya awali dari persiapan mental dulu. Ini pendalaman mentalnya. Jadi Idul Fitri itu momen falah, momen kemenangan. Jadi kemenangan atas apa? Kemenangan atas diri kita sendiri sebenarnya. Karena perang paling berat itu perang melawan diri kita. Banyak ibadah yang ujungnya dikonotasikan dengan falah, ini kemenangan, termasuk sholat. Kalau adzan itu kan Bapak Ibu ada satu kalimatnya hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Jadi falah itu kemenangan. Kalau hati kita terbuka kemudian secara serius khusyuk khudu sholat, itu berarti kita menang atas diri kita. Puasa juga begitu. Kalau sebulan penuh kita mampu menaklukkan diri, menaklukkan hawa nafsu kita, baik lahiriah maupun batiniah, itu begitu datang Idul Fitri, itulah saat kemenangan kita. Jadi lebih pas menurut saya dimaknai kemenangan. Meskipun ada yang memaknai kebebasan. Kalau kebebasan itu konotasinya bebas sekarang makan minum, kalau dulu kemarin-kemarin tidak boleh. Tapi pasnya itu falah. Jadi kita momen menang. Makanya kita mengucapkan selamat Idul Fitri itu minal aidin wal faizin. Semoga termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang faiz. Kebetulan nama saya Faiz ini ya. Biar orang yang menang. Jadi biar kita jadi orang yang unggul yang menang. Nah, itu momen falah. Nah, falah ini melahirkan dua hal. Orang yang sadar bahwa dia menang, itu biasanya kesadaran ini melahirkan dua hal. Yang pertama faroh. Faroh itu kegembiraan. Yang kedua syukur. Nah, terima kasih kepada Allah karena capaian-capaian kita apapun itu kan hakikatnya pertolongan dan bantuan dari Allah. Jadi begitu kita menang, maka kita faroh dan syukur. Faroh itu gembira, syukur itu kita mengucapkan terima kasih pada Allah. Nah, ini implikasinya. Efeknya lagi, kalau kita sudah gembira, faroh, dan gembira ini karena kemenangan kita dalam kebaikan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah kita akan sampai pada titik sa'adah, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sejati yang lahir karena kita menjalankan kebaikan, keutamaan. Itu namanya sa'adah. Banyak orang yang mungkin merasa bahagia, tapi karena basis kebahagiaannya bukan sesuatu yang hakiki, biasanya bahagianya tidak lama. Jadi biasanya ini kita mendefinisikannya bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu lebih mendalam. Ini muncul dari ketika kita meraih kemenangan-kemenangan besar. Tidak sekedar kesenangan-kesenangan sesaat. Itu namanya sa'adah. Jadi dengan kegembiraan tadi kita mencapai sa'adah, kebahagiaan. Ada yang mendefinisikan sa'adah itu kebahagiaan spiritual. Jadi bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya material. Nah, ini namanya sa'adah. Sementara karena kita bersyukur, kita sangat berterima kasih kepada Allah, lahir kurbah, kedekatan pada Allah. Kita merasa, ya Allah, berarti engkau memang sangat cinta padaku. Engkau buka hatiku, engkau beri hidayah, beri aku kekuatan sampai aku bisa menang. Nah, ini melahirkan apa? Rasa dekat dengan Allah. Nah, kombinasi antara sa'adah dan kurbah, jadi kebahagiaan yang luar biasa diiringi dengan rasa sangat dekat dengan Allah, itulah nanti yang melahirkan mutmainnah. Jiwa yang tenang, stabil, nyaman dalam kebenaran, dalam kebaikan.
Itu namanya mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah ini sudah tidak tergoyahkan, sudah. Godaan-godaan tidak mampu menggoncang dia. Orientasi hidupnya satu-satunya hanya Allah saja. Jiwa yang sampai di level mutmainnah inilah nanti yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi ini momen Idul Fitri ini ternyata momen luar biasa, momen mutmainnah sebenarnya, yang diawali dari kemenangan kita. Kita kan jarang bertanya, kalau sudah kemenangan terus apa? Yang harus saya lakukan, implikasinya apa? Buahnya apa? Ternyata kemenangan itu ujungnya adalah jiwa kita yang menjelma menjadi mutmainnah. Nah, ini semoga nanti ya Idul Fitri 1 minggu ke depan ini bisa menjelmakan diri kita jadi orang yang mutmainnah. Tentu saja dasarnya mutmainnah itu kan takwa. Takwa itu jiwa kita yang terbentuk untuk berorientasi patuh, taat, mampu menjalankan perintah-perintahnya. Nah, itu yang disebut falah, menang. Kalau sudah falah, gembira dan bersyukur. Karena gembira kita bahagia. Karena bersyukur kita dekat dengan Allah. Karena kita bahagia dan dekat dengan Allah, akhirnya kita mutmainnah. Jadi auranya orang yang Idul Fitri yang sejati itu justru aura yang menenangkan. Jadi aura yang mutmainnah. Hawanya itu menggembirakan. Kita saling berdekatan itu kan saling nyaman, saling gembira. Karena jiwa-jiwa kita baru dekat-dekatnya dengan Allah, baru cerah-cerahnya, bahagianya, dan mutmainnah. Jadi itu bisa dirasakan begitu masuk Idul Fitri kan seperti seolah-olah situasi, vibrasi, aura sekeliling kita berubah drastis. Karena di situ kita sedang masuk momen kemenangan yang menggembirakan, penuh rasa syukur. Rasa dekat dengan Allah terasa sekali dan penuh kebahagiaan. Disitulah mutmainnah. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini mentalitinya. Dunia batin kita warnanya ini besok kalau Idul Fitri. Nah, sekarang mulai kita lihat filosofinya. Idul Fitri itu kalau secara bahasa harfiah bisa bermakna dua. Kembali berbuka. Karena futur itu artinya makan, sarapan. Jadi kembali bisa sarapan lagi, kembali bisa makan lagi. Itu Idul Fitri. Tapi ini tolong jangan dimaknai dangkal, kembali makan lagi ini. Nanti ada maknanya lebih dalam. Dan yang kedua kembali ke fitrah. Kembali berbuka atau kembali makan, itu kalau dalam istilah tasawuf itu perjalanan minal haq ilal kholaq. Perjalanan dari realitas ilahiyah menuju realitas kholaq, ciptaan. Dari Allah kita kembali ke makhluk. Maksudnya apa? Ramadan 1 bulan, itu kan semacam kita ini sedang latihan, sedang pelajaran, sedang dididik, sedang di-training di wilayah al-haq. Jadi kita ini semacam riyadhah. Kalau para sufi zaman dulu itu kan ada istilah uzlah. Menjauh dari keramaian. Sebenarnya misinya Ramadan antara lain itu. Zaman dulu Rasulullah itu bahkan sebelum diangkat jadi Rasul, setiap bulan Ramadan uzlah ke Gua Hira. Jadi masuk ke ranah al-haq, masuk ke wilayah ketuhanan. Membersihkan diri, menjernihkan diri, menemukan hikmah-hikmah kebenaran. Kalau sudah didapat, kembali ke masyarakat. Sehingga bisa memberi manfaat lebih banyak, lebih besar. Jadi Idul Fitri ini semacam kita pulang dari uzlah. Kalau para sufi. Semacam kita kembali dari training, dari pelatihan. Sekarang dengan wawasan baru, dengan situasi diri yang tambah canggih. Karena 1 bulan penuh kita didik diri kita di ranah ketuhanan. Jadi ini yang disebut minal haq ilal kholaq. Jadi kalau ada yang bilang, wah sekarang saatnya kita bisa makan lagi. Ya, lahiriahnya begitu kita bisa makan lagi. Tapi batin maknanya adalah sekarang saatnya kita praktek
mempraktekkan segala pelatihan saat puasa. Latihan menahan diri, latihan tidak mengumbar nafsu, latihan mungkin manajemen waktu, gimana caranya mendekat, menghabiskan waktu untuk dekat pada Allah dan lain sebagainya. Nah, meskipun nanti banyak orang yang ya selesai training ya selesai. Kembali ke dunia, kembali ke asalnya dulu seperti sebelum training. Nah, ini kembali berbukanya tidak sukses. Jadi padahal saya menghitung ya, kayak saya ini mungkin sudah 40-an tahun lebih puasa. Itu kalau setiap kali puasa kualitas ini bisa saya raih, itu mungkin sekarang saya sudah luar biasa secara spiritual harusnya. Berarti dulu-dulu puasa saya juga tidak nyampe ke sini. Ngertinya ya pokoknya gugur kewajiban puasa gitu saja, alhamdulillah. Tapi makna-makna mendalamnya belum terpegang. Jadi ayo mulai nggih, latihan. Paling tidak tahun ini pelan-pelan kita coba. Saya dapat apa sih? Ada kemampuan skill spiritual baru apa dari Ramadan tahun ini yang nanti saya bawa juga setelah Ramadan. Misalnya, wah ternyata Ramadan ini waktu saya main HP banyak tersita untuk ngaji, untuk tadarusan, untuk apa. Nah, ketika banyak waktu untuk yang baik-baik ini, yuk nanti setelah Ramadan Mbak ya begitu. Nah, ini berarti perjalanan minal haq ilal kholaknya sukses. Waktu puasa ini saya lebih sehat, makan saya lebih teratur, lebih bisa menjaga diri, menjaga kesehatan. Mbok ya besok bisa begitu juga setelah Ramadan. Itu berarti kita Idul Fitri beneran. Jadi kembali berbuka minal haq ilal kholak. Ini makna pertama. Yang fitri yang artinya futur, bisa makan kembali. Jadi ini ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Yang kedua, kalau ini yang sering dijelaskan di buku-buku, kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu kembali ke kondisi otentik manusia. Sebelum dia terpengaruh, tergoda, terkontaminasi oleh berbagai hal yang merusak kondisi asli dirinya. Jadi dalam Islam itu ada pandangan bahwa manusia itu hakikatnya bersih. Manusia itu hakikatnya fitrah. Perjalanan hidup yang tidak hati-hati, yang membuat kebersihan jiwa, kebersihan diri ini terkotori. Jadi kan ada itu filosof barat yang bilang manusia itu hakikatnya ya kotor, keras, kasar. Yang ini makanya perlu diatur biar tidak saling tabrakan. Tapi kalau dalam Islam tidak. Manusia itu hakikatnya bersih. Hanya saja lingkungan, perjalanan hidup, pengalaman yang tidak dihati-hati sering mengotori fitrah ini. Nah, ini panjang kalau menjelaskan fitrah, tapi saya ambil sederhana. Jadi kalau dalam Islam, fitrah itu ada yang dimaknai tabiat asli, ada yang dimaknai kesucian, bersih, belum terkontaminasi, ada yang dimaknai agama. Tiga-tiganya benar. Dan tiga-tiganya sebenarnya saling berkait. Jadi tidak harus jadi bingung. Kondisi asli manusia itu ya suci. Kondisi yang suci itulah yang membuat orang kemudian cenderung pada agama. Sebenarnya ini satu paket. Jadi tidak sendiri. Jadi kita itu lahir dengan fitrah-fitrah yang di antara fitrah itu adalah agama. Jadi ketika dalam diri kita diisi oleh spiritualitas, oleh agama, bukan berarti itu terkotori, tapi itu justru menyucikan. Jadi ini pandangan tentang fitrah, yaitu saya kasih ilustrasi ayat dan hadisnya. Misalnya yang tabiat asli itu, ini salah satu contoh ya. Itu dulu ini saya ambil dari Al-Quran. Ini cerita tentang sebelum kita turun ke muka bumi dulu. Ini surat Al-A'raf ayat 172. Jadi Allah itu mengambil saksi pada kita di level jiwa. Jadi alastu birobbikum, kata Allah pada jiwa kita. Saat itu jiwa kita menjawab, bala syahidna. Benar, engkaulah Tuhan kami jadi saksinya. Setelah itu kita diturunkan ke muka bumi.
Nah, ini penegasan oleh Allah ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu ke bumi membawa fitrah keimanan. Berarti orang yang menyimpang menjauh dari keimanan, dia bermasalah dengan fitrahnya. Nah, kenapa sih Allah kok bertanya, menegaskan begitu? Nah, itu di ayat terakhir disebut, agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lupa. Ikunna ghafilin. Karena manusia itu sering lalai, sering lupa. Maka ditegaskan. Jadi kita itu akan gelisah, tidak nyaman hidup, tidak tenang hidup kita kalau menjauh dari kesaksian dan hakikat fitrah diri kita ini. Itu yang disebut fitrah. Orang itu kalau menjauhi fitrahnya, dia akan sulit, tidak nyaman hidupnya. Mungkin ada orang ateis misalnya, dia tidak percaya Tuhan. Tapi percayalah, pasti ada hal-hal tertentu yang dalam tanda petik ya, dia pertuhankan. Seandainya dia tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan seperti di agama-agama yang ada itu, meskipun dia ateis, pasti ada sesuatu yang dia percaya, dia pertuhankan mati-matian sebagaimana orang beragama mempertuhankan Tuhannya. Karena dalam dirinya ada kecenderungan ke sana. Mungkin dia mempertuhankan pikirannya, gagasannya, ide filsafat tertentu, atau apa saja, pasti ada yang dia pertuhankan. Kenapa? Ada dorongan fitrah untuk bertuhan. Nah ini makanya kembali ke fitrah itu yuk kembali ke asli kita deh. Kita itu karena apalagi Bapak Ibu saya tahu belajarnya macam-macam banyak. Kayak saya ini baca filsafat macam-macam. Itu kadang-kadang ada godaan-godaan untuk mempertanyakan, untuk apa iya begitu, untuk banyak yang seperti itu. Nah, ini kalau tidak hati-hati justru blunder, menggelisahkan kita sendiri yang pada gilirannya malah kita tidak tenang, menjauh dari fitrah. Nah, ini penting kita ingat-ingat. Yang kedua, yang kesucian ini Bapak Ibu pasti tahu ya, setiap anak lahir itu pasti dalam kondisi fitrah. Nanti lingkungan yang memberi baju dia, apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Anak itu nanti akan jadi apa? Orang tuanya yang menentukan. Aslinya dia fitrah. Nah, yang ketiga ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa fitrah itu aslinya agama. Fitratallahi allati fatorun nasa 'alaiha. Jadi fitrah dari Allah yang manusia mengikuti fitrah itu. Baik, kalau ini makna-makna teori dari kitab-kitab ya. Kita ringkas saja. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.